Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Eksekusi lahan di kayu tanam diwarnai kericuhan. Tim Opsnal Polsek Lubuk Begalung buru pelaku curanmor hingga ke Provinsi Jambi. Nagari Sirukam kembangkan diri menjadi daerah penghasil kopi. Kericuhan tak bisa dihindarkan ketika Panitera Pengadilan Negeri hendak membacakan keputusan di Jalan Lintas Kayu Tanam Rabu siang. Panitera sempat jadi bulan-bulanan cemoohan dan sorakan pihak tergugat. Bahkan Panitera yang hendak membacakan nota eksekusi dipegang oleh pihak tergugat, sehingga mengakibatkan eksekusi tertunda sekitar 1 jam. Begitu juga aksi dorong-dorongan dengan petugas juga mewarnai eksekusi ini. Keributan ini juga mengakibatkan ruas jalan kayu tanam menjadi macet. Kerusuhan kembali terjadi saat keluarga tergugat mencoba menerobos pengamanan polisi. Selesai pembacaan putusan, keluarga tergugat kembali berusaha menghalangi proses eksekusi dengan cara tidur di atas alat berat yang akan digunakan untuk eksekusi. Sempat terjadi ketegangan karena pihak tergugat enggan turun dari alat berat tersebut. Polisi terpaksa menurunkan paksa mereka agar tidak menghalangi kerja alat berat. Eksekusi lahan dan pondok ini dilakukan setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tahun 2021 antara Sri Mulyani CS sebagai penggugat dan Bujang CS sebagai tergugat di lahan seluas 6 hektar. Di atas lahan ini sendiri sudah banyak berdiri warung makan dan kedai yang menjual kue pinyaram atau kue cucur. Dasarnya putusan pengadilan terhadap perkara perdata yang kita gugat ini adalah perkara 45 tahun 2018, kemudian putus tahun 2021 kita ajukan permohonan eksekusi menghukum para tergugat Bujang CS untuk mengosongkan objek perkara ini. Pihak tergugat merasa mereka korban mafia tanah yang hendak menguasai tanah ini untuk dijadikan lahan tambang tanah liat. Mafia tanah ini buat ngambil clay itu. Ya, tambang. Tanah tambang clay. Nah, tambang inilah mulanya dia ini. Yang satu katanya pernah waktu tambang itu dia bilang gini. Sedangkan wilayah kita diatur Gubernur Sumatera Barat mengakui. Meski sudah dinyatakan kalah, pihak tergugat akan mengajukan peninjauan kembali agar lahan ini bisa mereka kuasai lagi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Masyarakat Kota Bukit Tinggi mengeluhkan pengerjaan drainase primer di sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Perintis. Usai diputus kontrak oleh pemerintah kota, perbaikan drainase ini terbengkalai. Padahal drainase ini terletak di pusat Kota Bukit Tinggi. Pembangunan yang menelan anggaran hampir 13 miliar ini belum juga dilanjutkan. Akibatnya sejumlah permasalahan bermunculan. Tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, pembangunan ini juga mengancam keselamatan dan kesehatan warga sekitar. Drainase awalnya dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Bukit Tinggi. Tapi kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, galian membentang di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan yang merupakan salah satu akses utama warga. Sangat banyak keluhan warga dari segi keamanan, sampah, semrawut kayak gini aja. Nggak ada sebenarnya melapor, memberitahukan nggak ada. Agar saling inilah untuk segera menyelesaikan dan juga pikirkanlah nasib untuk warga setempat yang terdampak dari pengerjaan ini drainase ini. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Kota Bukit Tinggi kembali melelang proyek pembangunan drainase ini. Dalam waktu dekat,
kontraktor pemenang tender akan menyelesaikan pembangunannya hingga tuntas dengan anggaran sebesar hampir 5 miliar rupiah. Ini kita mencoba meninjau lapangan kondisi awalnya ini bersama-sama dengan kontraktor juga kawan-kawan dari teknis dinas pekerjaan umum supaya nanti ketika mereka sudah mulai sudah tahu dengan kondisi lapangan sekaligus juga kita sosialisasikan awal ini baru ya RT, RW dan Bupati sendiri. Anggaran yang digunakan Pak, kira-kira berapa Pak? 4,7 miliar, 4,7 sekian miliar. Dilanjutkannya pekerjaan drainase primer diharapkan segera mengatasi permasalahan yang dihadapi warga. Selain itu, pembangunan yang terbengkalai juga merusak keindahan kota yang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat ini. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Saat ini masyarakat di Jorong Patomuan, Nagari Talu, Pasaman Barat mengeluhkan kelangkaan air bersih. Pasalnya, sungai yang selama ini menjadi sumber air tak bisa digunakan secara maksimal karena kerap berair keruh dan alirannya juga tak lagi lancar. Diduga hal ini terjadi karena penyumbatan di daerah hulu usai dihoyak gempa akhir Februari lalu. Sebelumnya, sebagian besar warga di daerah ini menggunakan air bersih dari aliran PDAM yang dialirkan secara gratis. Namun sekarang, air PDAM tersebut tak lagi mengalir karena pipanya patah di beberapa tempat. Untuk mengantisipasi kesulitan air, warga beramai-ramai membuat sumur. Namun, sumur yang mereka buat tak bisa digunakan secara maksimal karena airnya berminyak, keruh dan berbau. Meski telah dilakukan berbagai cara, namun warga tak menemukan solusi yang tepat. Untuk mendapatkan air yang kualitasnya baik, warga harus mengambil air di daerah hulu sungai menggunakan jeriken atau ember. Sedangkan warga yang mampu secara ekonomi memilih jalan pintas dengan cara membeli air galon. Airnya keruh, bau. Jadi kuning. Yo, tinogan kalau bahasa Jawa kami suka. Minum kadang cari tempat lain ke bukit tuh, dekat gantiang tuh. Pakai jerigen, pakai ember tuh bak sama becak. Kok dapat mau dipelok air itu teh sumber daya kami. Sumber daya alam kami itu yang kami butuhkan kini air teh. Payah bona dok lai air. Selama tu teh elok kotango ya kini dah elok air tu le do sejak kampung. Lai dah tu ni kan semua ni kini ni ya cuman elok lah dipakai air untuk minum dok bisa doh. Pemerintah Nagari telah berkoordinasi dengan PDAM untuk mengatasi kesulitan air bersih di daerah Patomuan. Pamsimas yang kemarin itu Nagari telah berupaya untuk memperbaiki dan alhamdulillah untuk 3 jorong itu sudah dinikmati. Khusus untuk Patomuan itu terdapat sumber air yang bermasalah. Debit air yang kecil yang tidak mungkin kita danai akan sia-sia. Maka tahun 2022 ini kami sudah berupaya pemerintah Nagari, Bamus dan pemerintah Nagari untuk mendatangkan sumber air lain yang lokasinya di jorong mereka. Insya Allah 2022 ini masyarakat sebagian Patomuan akan menikmati air. Bencana alam merupakan sesuatu yang tak bisa diprediksi. Namun pemerintah kabupaten harus serius dan cepat tanggap mengatasi dampak dari bencana alam, sehingga masyarakat tak menjadi korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan warga kurang mampu mengikuti operasi katarak gratis di sebuah rumah sakit di Kota Padang. Sebagian besar adalah warga lanjut usia yang berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. 30 orang ini terlebih dahulu diperiksa kesehatan dan kondisi matanya. Walau penglihatan telah jauh berkurang, namun mereka tak berobat. Pasalnya, untuk operasi katarak membutuhkan biaya sekitar 10 juta rupiah. Yanti, salah seorang pasien, mengatakan dirinya telah menderita katarak selama 3 tahun. Namun karena tak punya biaya, terpaksa tidak diobati secara medis. Tanggal
Ya, alhamdulillah sekali ya saya bisa dioperasi gratis. Ya selama ini kan mau operasi tapi biaya nggak ada gitu ya. Ini kesempatannya baik. 3 tahun ibu nggak bisa berobat. Salah satu faktornya tadi apa ibu? Biaya. Alhamdulillah dibantuin sama dokter di Rumah Sakit Hermina. Semoga nanti abis ini bisa melihat kembali. Karena kebetulan udah parah sakitnya, udah nggak bisa melihat lagi, jadi akhirnya kita bawa. Ya, biaya salah satunya biaya. Rumah sakit swasta sebagai penyelenggara operasi katarak sengaja memilih mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau BPJS. Free dan untuk mereka-mereka yang tidak mampu, dalam arti memang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun, baik BPJS maupun jaminan yang lain. Jadi memang benar-benar untuk pasien-pasien yang kurang mampu. Pengen pasien-pasien itu bisa melihat kembali dengan baik. Agar pasien tidak menumpuk, peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 15 orang. Robiham melaporkan dari Padang. Mata harus ditutup, boleh bersin atau batuk.